kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada mie habang atau mie merah. Kalau penyajiannya masih sama kayak mie biasanya, paling mantap dikasih bakso, fams. Katanya sih, keberadaan mie habang tidak terlepas dari kesukaan warga Banjar yang menyukai kuliner bernuansa warna merah. Dalam dunia kuliner, warna merah biasa digunakan sebagai logo atau kemasan menarik, sehingga bisa membangkitkan nafsu makan. Untuk membuatnya, campur tepung terigu, garam, dan air yang sudah diberi pewarna merah. Tenang, warna makanan ini aman dikonsumsi kok. Sebaiknya sih tepung yang dipakai mengandung protein tinggi, sehingga mie yang dihasilkan lebih kenyal dan elastis. Enak deh pokoknya. Sekarang pipihkan adonan mie dengan alat khusus. Lihat nih, alatnya masih tradisional, fams. Memakai batang kayu yang ditekan secara berulang. Persis kayak lagi main jungkat-jungkit ya. Hihihi. Lanjut, masukkan ke dalam mesin penggiling. Tuh, jadi deh lembaran adonannya. Sebaiknya saat mencetak mie, suhu adonannya tidak di bawah 25 derajat Celcius supaya mie nggak mudah patah. Langsung deh bentuk adonan menjadi mie. Ada dua ukuran mie yang diproduksi di pabrik ini, yaitu mie kecil dan mie besar. Setelah dicetak, mie harus dikukus supaya teksturnya kenyal. Oh ya, mie berasal dari Tiongkok sejak 4000 tahun silam. Di Indonesia, mie sudah dikenal sejak Kerajaan Majapahit. For your info nih, mie basah tidak tahan disimpan, fams. Penyebabnya tumbuhnya jamur atau kapang dalam suhu yang lembab. Saat musim kering, umumnya mie bisa bertahan selama 36 jam saja. Sedangkan saat musim hujan, mie malah hanya tahan selama 20 jam. Kalau sudah dimasak, mie jadi makin gak awet. Langsung ludes disantap. Hihihi. Makan makanan berat sudah. Enaknya sekarang kita ngeteh sama ngopi nih, fans. Dari Majalengka ada kebiasaan minum teh dan kopi yang berbeda. Pakai gula pasir sih biasa. Pakai gula aren juga udah nggak aneh. Kalau pakai gula cakar, itu baru menggelegar. Ini loh yang dimaksud gula cakar, gula padat asli dari Majalengka. Yang namanya gula rasanya udah pasti manis, fams. Tapi berbeda dengan jenis gula pada umumnya. Gula cakar lebih mudah larut kalau sudah tercampur air, kopi, ataupun teh. Jadi makin terasa nikmat loh. Fams, tampilan gula cakar memang terlihat kekinian. Warnanya merah muda dengan bentuk yang lucu dan berbeda. Tapi siapa sangka, gula ini ternyata sudah populer di Majalengka sejak tahun 60-an dulu. Ayolah fams, kita intip langsung ke tempat pembuatannya. Fams, usaha gula cakar di Majalengka sekarang nggak seramai dulu di masa kejayaannya. Pada era tahun 80-90-an, produsen rumahan gula cakar masih menjamur. Dari ratusan usaha yang berdiri, sekarang sih hanya bisa dihitung dengan jari. Itu pun nggak bisa dibilang besar, alias kecil-kecilan. Yang nggak berubah dari dulu sampai sekarang sih, fams, cuma tampilan dan proses buat gula cakarnya aja nih. Bahan dasar gula pasir biasanya sih akan dimasak bersama potongan gula cakar yang hancur atau ukurannya nggak sesuai standar. Tuang semuanya ke dalam panci ukuran besar, lalu beri air sesuai dengan takaran. Biar nggak gosong, api besar harus terus berkobar, fams. Gula yang dimasak juga nggak boleh berhenti diaduk selama proses pemasakan. Kalau gula pasir sudah mulai mencair, masukkan soda kue dan pewarna makanan biar hasilnya jadi menarik. Durasi total memasak gula cakar, fams, cuma sekitar 30 menitan aja kok. Kalau sudah matang, gula cakar udah bisa diangkat nih. Lihat tuh, fams, begitu dituang ke loyang datar, gula cakar cair langsung memadat. Hihihi, unik ya. Campuran soda kue dan pewarna makananlah yang bikin gula cakar terlihat cantik, padat berongga, dan nantinya mudah larut di dalam air. Oh ya, warna merah muda udah jadi identitas dari gula cakar. Pernah sih coba diganti dengan variasi warna lain, tapi sayang, kurang begitu diminati. Konon katanya si fams dinamakan gula cakar karena bentuk dan teksturnya nggak beraturan, persis seperti cakar ayam. Pisau yang dipakai buat memotongnya juga bergerigi, mirip kayak kuku atau cakaran. Versi lainnya sih konon dinamakan gula cakar karena cara mengambilnya persis kayak orang lagi nyakar tuh, fams. Hihihi. Kalau mau cobain gula cakar yang manis menggoda, ditunggu di Majalengka. Biar nggak bosan dengan sajian bakso yang itu-itu saja, cobain deh bakso tulang rusuk atau bakso lobster ini. Wah, jadi auto ngiler nih. Bakso biasanya disukai oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Tapi yang bikin spesial sih, bakso ini disajikan dengan kuah merah. Widih, hati makin membara untuk menyantapnya.
Nah, bakso paket komplit ini fams, ada pentol bakso dan ceker ayam yang teksturnya empuk banget. Balutan adonan bakso yang melilit tulang rusuk sapi tebal banget tuh. Puas banget deh menyantapnya. Oh ya, kandungan gizi tulang rusuk sapi ini tergolong lengkap, mengandung kalori, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Bakso lobster juga nggak kalah juara. Kalian jangan pernah sia-siakan untuk menikmati gurihnya daging lobster ini ya. Emang butuh pengorbanan lebih untuk mengulik daging di dalam cangkangnya. Beuh, jadi gemeter menyantapnya nih. Hihihi. Dalam setiap 145 gram sajian lobster, terdapat 129 kalori, 1,25 gram lemak, dan 27 gram protein. Jumlah ini mampu memenuhi 3% kebutuhan vitamin A harian, 9% kebutuhan kalium, dan 3% kebutuhan zat besi. Kedua menu bakso ini fams bisa kalian santap di warung pentol bakso ceker Begal alias beli nggak gagal. Lokasinya ada di daerah Margahayu, Bandung. Selain bakso rusuk dan lobster, ada juga kepiting. Lihat tuh, seafood yang dipakai nggak kaleng-kaleng. Semuanya masih utuh dengan lilitan adonan bakso. Wah, barbar banget ya. Kalau mau paket hemat, ada pilihan pentol bakso dan ceker fams. Kalian suka yang mana nih? Tinggal pilih aja. Untuk kuahnya nggak bisa milih, semua berwarna merah merona seperti ini. Dengan cita rasa pedas yang cadas. Sekali coba, bisa bikin nagih tuh. Kalau masih kurang pedas juga, boleh kok ditambah cabai rawit. Dijamin, pedasnya makin nampol. Hihihi. Kalau nggak terlalu doyan pedas, cukup pakai kuah merah original ini aja ya. Oh ya, ide dalam pembuatan bakso seafood ini karena semakin berkembangnya varian bakso fams. Kuah bakso yang pedas untuk membedakan dari bakso yang sudah ada di pasaran. Ditunggu kedatangannya di kota Bandung ya. Si ibu lagi ngapain sih? Ini bukan lagi uji nyali, fams. Ibu ini adalah pengrajin anyaman purun dari Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Ini dia, fams, tanaman purun yang sudah kering. Purun ini sengaja dijulurkan ke jalan supaya dilindas truk-truk yang melintas. Para pengrajin menyebutnya proses menggiling. Tujuannya supaya purun yang bentuknya bulat jadi pecah dan pipi. Kemudian purun bisa diolah jadi kerajinan deh. Unik ya. Kira-kira 2 tahun. Dulunya ditumbuk pakai alu. Lantaran nggak berani di sini dulunya. Iya, cuman kita kalau ada kereta gini kan kita tarik. Ada motor kita sorong, gitu aja. Dari pukul 3 sampai 5 sore, Ibu Zaima bisa menggiling 4 sampai 10 ikat purun, fams. Sekarang kita lihat proses menganyam purun dari awal ya. Fams, purun adalah sejenis tanaman rumput anggota suku teki-tekian. Biasanya tumbuh di rawa-rawa. Purun ini rumput dengan batang berongga seperti bulu dan tidak berdaun. Setelah diambil, purun dijemur sampai kering dan berwarna kuning. Nah, purun ini bentuknya bulat-bulat seperti ini. Supaya bisa dianyam, harus dipecahkan terlebih dahulu biar pipih. Proses melindas purun dengan kendaraan menjadi cara yang praktis dilakukan. Tapi harus hati-hati ya, jangan sampai keserempet mobil. Selesai dilindas, purun kering bisa ditumbuk, fams. Sampai sekarang, para pengrajin masih melakukan pemecahan purun dengan cara ditumbuk. Hasilnya juga lebih bagus, fams. Sehingga hasil anyaman juga menjadi lebih cantik, seperti tas atau dompet. Biasanya purun yang dilindas truk hasilnya jadi berbekas. Dan biasanya hanya dibuat untuk kerajinan tikar saja, fams. Setelah ditumbuk, purun dianyam dengan warna natural. Kalau mau lebih cantik sih bisa dikasih warna terlebih dahulu. Caranya, purun tumbuk direndam dalam air panas yang diberi pewarna tekstil. Cukup direndam selama 15 menit, kemudian jemur kembali sampai kering deh. Purun-purun yang sudah dikeringkan bisa langsung dianyam. Teknik menganyam purun sama saja dengan membuat anyaman bambu atau strap plastik. Karena tali-tali purun berukuran lebih kecil, cukup memakan waktu untuk pembuatannya. Oh ya, kelompok pengrajin di Desa Licin Serdang Bedagai ini dipimpin oleh Ibu Ros. Anggotanya rata-rata wanita lanjut usia, fams. Kegiatan ini bisa mengasah kemampuan dan mengisi waktu di hari tua mereka, sekaligus menambah penghasilan. Jenis kerajinan yang dibuat di sini beraneka ragam. Selain tikar, Bu Ros dan kelompoknya juga membuat tas, dompet, dan wadah canang. Eits, ada juga topi nih. Unik ya, fams.
Aneka kerajinan purun juga banyak dibuat oleh masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan. Soalnya, purun adalah tanaman endemik pada wilayah gambut seperti di Pulau Kalimantan ini. Kalau mau ngadem di Sumatera Utara, kalian bisa datang ke Brastagi di Kabupaten Tanah Karo, Fams. Jaraknya cuma 66 km dari kota Medan. Di sini kita bisa menikmati hawa yang sangat sejuk. Fams, Brastagi juga populer sebagai kota tujuan wisata. Agrowisata bisa jadi salah satu aktivitas yang bisa dinikmati di sini, seperti wisata petik buah stroberi. Pengunjung juga tidak dikenakan biaya masuk ke kebun stroberi, Fams. Kalau memetik buah untuk dimakan atau dibawa pulang, pastinya harus bayar ya. 1 kilogram stroberi dibanderol dengan harga Rp80.000, Fams. Pengunjung yang datang ke agrowisata ini kebanyakan bertujuan membawa stroberi sebagai oleh-oleh. Soalnya stroberi di pedagang asongan lumayan lebih mahal. Hihihi. Kalau nggak mau petik, tenang, buah stroberi sudah disediakan di bawah pondok kok. Para pengunjung tinggal duduk dan cicipi buahnya. Paling enak nih, stroberi dicocol dengan saus coklat. Rasa asam buah stroberi bisa dinetralisir dengan manisnya coklat. Katanya sih, ide menambahkan selai coklat datang dari permintaan wisatawan Malaysia, Fams. Kalau mau mengunjungi kebun stroberi, baiknya datang sebelum musim penghujan ya. Stroberi biasanya tumbuh lebih lebat. Kalau sudah masuk musim hujan, biasanya jadi jarang tumbuh karena mudah membusuk. Kalau mau lebih gampang lagi sih, kita bisa dapatkan buah stroberi di Pasar Buah Brastagi. Di sini juga jadi salah satu destinasi dan daya tarik wisatawan kok. Nggak heran, hasil perkebunan sayur dan buah di Brastagi menjadi unggulan di wilayah Sumatera Utara. Buah yang dijual di sini juga beraneka ragam, Fams. Utamanya sih ada jeruk madu dan buah markisa. Tapi buah lain seperti mangga, manggis, dan alpukat juga ada kok. Bahkan buah yang cukup langka juga ada, seperti buah biwa ini. Nggak cuma dijual eceran, pedagang buah di sini rata-rata menerima pesanan secara grosir. Buahnya dijamin mulus-mulus deh, kayak kulit bayi. Hihihi. Wah, seger banget, Fam, smoothie bowl-nya. Buah naga berpadu aneka buah pas banget disantap di kota Semarang yang panas. Bikinnya dari aneka buah, Fams. Widih, banyak banget ya. Untuk smoothie bowl dibuat dari buah naga. Tambahkan es batu dan blender sampai halus. Terus masukkan yogurt, madu, dan irisan pisang. Blender lagi deh. Tuang ke dalam mangkok buah naga. Terus kasih topping aneka buah deh. Makan smoothie bowl paling pas sambil ngobrol santai bareng teman ya, Fams. Dalam semangkuk smoothie bowl ini bisa memenuhi kebutuhan gizi setiap hari loh, Fams. Semua protein, lemak, vitamin, dan nutrisi baik bisa didapatkan sekaligus dalam satu tegukan. Smoothie bowl juga memiliki kalori yang lebih rendah. Jadi jangan takut berat badan bertambah kalau kebanyakan makan ini ya. Mau cari yang seger-seger lagi? Menyantap buah-buahan udah paling pas nih. Kalau bosan makan buah potong, sop buah ini bisa jadi pilihan, Fams. Isian dalam sop buah ini sangat bervariasi. Ada semangka, apel, nangka, mangga, dan melon. Biar tampilannya makin cantik, bisa tambahkan buah naga merah. Biar makin legit, kasih alpukat dan durian. Wah, komplit banget kan? Belum lagi ada tambahan agar-agar, pacar Cina, dan biji selasi. Untuk pemanisnya, bisa ditambah sirup dan krimer kental manis. Mantul! Ngomong-ngomong nih, Fams, buah naga juga bisa loh dijadikan campuran kue atau cake. Misalnya oleh-oleh dari Batam ini. Warnanya merah, khas buah naga. Cantik ya? Cake buah naga ini memiliki tekstur yang lembut, Fams. Buah naga memiliki kandungan antioksidan, kalsium, dan fosfor yang cukup tinggi. Kandungan beta-cyanin pada buah naga bisa melindungi tubuh dari penyakit hati. Yuk, kita intip pembuatannya. Bahan yang dipakai masih sama kok dengan kue pada umumnya. Oh ya, buah naga masuk dalam jenis kaktus-kaktusan. Asli dari Meksiko, Fams. Tapi buah naga banyak dibudidayakan di Asia loh. Orang Vietnam dan Cina mempercayai kalau buah naga bisa membawa berkah. Biasanya buah naga ditaruh di antara patung naga di atas altar. Makanya buah ini dikenal dengan nama dragon fruit.
Kemudian campur gula, susu, buah naga, dan tape singkong. Kemudian tambahkan air dan telur. Nah, kalau minyak sayur bisa menghasilkan kue lebih lembut dan alternatif pengganti mentega. Telur berfungsi menyatukan adonan dan melembabkan kue yang dipanggang. Sekarang siapkan kulit pie yang sudah digunakan sebagai alas adonannya. Giling adonan kulit pie dengan roller pin sampai tipis. Lalu taruh di dalam loyang hingga menutup seluruh bagiannya. Jangan lupa oles loyang dengan mentega dan beri taburan tepung. Disusul selai blueberry. Lalu adonan cake buah naga jadi deh. Tuh, warnanya cantik ya. Jangan lupa beri topping kismis, keju parut, coklat, buah ceri, dan selai stroberi. Sekarang kita buat varian lain tanpa kulit pie, fams. Tuang adonan dalam loyang, beri topping coklat batang, scramble, dan selai stroberi. Panggang dalam oven dengan suhu 160 derajat selama 1 jam. Kalau sudah matang, tinggal dikemas deh. Cocok nih jadi buah tangan dari Batam. Sekarang kita geser ke daerah Kabupaten Batang, fams. Di sini ada makanan unik yang wajib kita coba. Namanya soto buah naga. Tepatnya di Petodanan Batu, Proyonanggan Tengah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Berbeda dari soto pada umumnya, makanan yang satu ini menggunakan tambahan buah naga segar. Inilah yang membuat kuah sotonya jadi berwarna merah keunguan. Wah, rasanya segar pol, fams. Aroma buah naga yang langu sama sekali tidak tercium. Untuk isiannya sih hampir sama dengan soto pada umumnya. Ada tambahan tahu bakso dan tempe yang digoreng kering. Oh ya, soto buah naga ini berawal dari orang tua pemilik warung yang mengalami masalah jantung dan tidak bisa makan makanan sembarangan. Akhirnya dibuatlah menu makanan sehat agar orang tuanya dapat mencicipi tanpa takut sakit jantungnya kambuh. Buah naga dipilih karena berlimpahnya hasil panen di Kabupaten Batang. Untuk membuatnya mudah, fams, hanya saja bahan yang digunakan cukup banyak, terutama rempahnya ya. Ini semua agar rasa dan aroma sotonya makin mantul. Oh iya, fams, ngomongin soal soto, kita bakal ngingetin lagi nih kalau makanan berkuah ini berasal dari Tiongkok, namanya caudo atau jeroan berempah. Tapi karena orang Indonesia tidak terbiasa menyebut caudo, akhirnya lahir deh kata soto. Di Indonesia, soto pertama kali dikenal di daerah Semarang pada abad ke-19. Nah, kalau yang khas dari soto buah naga khas Batang ini, selain bumbu rempahnya yang banyak, semua bumbunya dimasak tanpa menggunakan minyak. Wajar aja ya, fams, soalnya soto ini kan awalnya memang khusus dibuat untuk menderita jantung. Jadi harus dibuat sesehat mungkin tuh. Hihihi. Oh ya, kalau dulu sih isiannya hanya bihun, suiran ayam kampung, dan irisan daun bawang. Tapi setelah banyak peminatnya, akhirnya ditambahkan tahu bakso dan tempe goreng deh. Nah, kalau kuah rempahnya sudah mendidih, baru deh kita masukkan buah naga secukupnya sampai warna kuah berubah menjadi merah keunguan. Aromanya mantul, fams. Bikin perut makin keloncongan nih. Ngadem dulu di Bali, fams. Air terjun Git-Git di Buleleng ini juga gak kalah seru. Berkendara selama 4 jam dari Denpasar, kita sudah bisa sampai ke air terjun tertinggi di Pulau Bali. Untuk menuju air terjun lumayan harus jalan kaki sambil melewati perkebunan kopi dan cengkeh. Hitung-hitung bakar kalori nih trekking kayak gini. Di tengah udara sejuk dan pemandangannya yang masih asri, perjalanan jadi gak terasa membosankan. Trek jalannya juga mulus kok, fams, jadi aman dan nyaman buat berjalan. Di sini juga ada toko-toko souvenir, cocok tuh dibeli sebagai oleh-oleh. Sebelum memasuki area air terjun, masyarakat Bali biasanya berdoa memohon keselamatan selama bermain di sini. Yuhu, akhirnya sampai ke air terjun Git-Git yang mempesona. Tingginya sekitar 40 meter, fams. Airnya juga deras banget, jadi tidak disarankan bermain tepat di bawah guyuran air ya. Cuma sekedar duduk-duduk di sekitarnya, udah bikin basah kuyup kok. Kalau mau berenang, main air atau sekedar berendam bisa di aliran sungai dekat air terjun. Bentuknya seperti kolam kayak gini nih, fams. Lebih aman dan airnya jernih serta segar banget. Di zaman penjajahan Belanda, katanya air terjun ini menjadi tempat pemandian tuan-tuan Belanda atau disebut ceburan tuan. Di tahun 1939, seorang pegawai Belanda mulai mengembangkannya menjadi tempat wisata. Liburan yuk!
Udah puas dong dengan sajian yang menggiurkan tadi? Kerajinannya juga nggak kalah unik dan menarik. Wisatanya memanjakan mata. Kita masih ada informasi lain yang nggak boleh kalian lewatkan. Tonton terus Ragam Indonesia ya fams, karena Indonesia istimewa.